Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang akan membawakan presentasi pengembangan kurikulum mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dengan anggota kelompok 3 yaitu Siti Fatimah dengan NIM 19081061178, Salsabila Nur Azkia 19081061179, Ella Lailatul Habibah 19081061171, dan Nur Syahid 19081061163. Adapun bahasan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yaitu definisi dan ruang lingkup standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Komponen-komponen standar proses pendidikan dan perbedaan standar proses pendidikan pada kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Siti Fatimah akan membahas materi definisi dan ruang lingkup standar proses pendidikan dasar dan menengah. Definisi standar dan proses. Standar merupakan suatu norma atau persyaratan yang biasanya itu berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Sedangkan proses itu sendiri merupakan serangkaian dari kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Nah, segala proses pendayagunaan ini, baik komponen manusia maupun non-manusianya yang dimiliki sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efisien. Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan dari pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan pendidikan atau education adalah secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Berikutnya, definisi standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan berarti suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional. Ruang lingkup standar proses pendidikan. Pertama, yaitu perencanaan proses pembelajaran. Sebaiknya, guru mempersiapkan silabus dan RPP. Kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Ada persyaratan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, prinsip pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran dalam kurikulum 2013, yakni dengan pendekatan saintifik pada proses pembelajaran, penilaian hasil dan proses pembelajaran, lalu ada pengawasan proses dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu proses pengawasan, di mana ada pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ruang lingkup standar proses pendidikan ini
sebenarnya memiliki kaitan sama dengan komponen standar proses pendidikan. Maka dari itu, selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh pemateri ketiga. Dan berikutnya akan disambungkan kepada pemateri kedua mengenai pembahasan dari standar proses pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013. Kepada Salsabila Nur Azkia dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Fatimah yang telah menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, perkenalkan, saya Salsabila Nur Azkia dengan NIM 19081061179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar proses pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses pendidikan dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dari pernyataan tersebut, dapat diperoleh bahwa standar proses pendidikan merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria pendidikan yang mana berupa ukuran tertentu yang sebagai dasar penilaian komponen pendidikan yang kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu Amanah Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengamanahkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dengan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan amanat tersebut, sehingga guru sebagai ujung tombak suksesnya proses pendidikan dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi agar mampu mengemas pembelajaran dengan sesuai yang diamanahkan. Apabila proses pembelajaran menyenangkan, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan dan mampu menyaingi sistem pendidikan di beberapa negara maju lainnya. Maka dari itu, pada proses penerapan atau taktis pelaksanaan pembelajaran, setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik dan semaksimal mungkin. Penerapan pelaksanaan pembelajaran juga berkaitan dengan penilaian proses pembelajaran. Dengan adanya standar proses pendidikan, penilaian proses pembelajaran akan dapat diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada Saudari Ella Lailatul Habibah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen standar proses pendidikan dasar dan menengah. Komponen standar proses pendidikan dasar dan menengah ini meliputi beberapa tahapan untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Di antaranya yaitu ada perencanaan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran, yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat ada pengawasan proses pembelajaran. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Komponen standar proses pendidikan yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan rencana pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat
penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama ada silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus ini sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran. Kemudian ada SK atau standar kompetensi, ada KD atau kompetensi dasar, kemudian ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Adapun komponen RPP diantaranya yaitu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian ada kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran yang dirumuskan sesuai kompetensi dasar, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran. Komponen standar proses meliputi kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang berisikan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dan kegiatan penutup. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta suasana yang kondusif yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca inderanya dengan berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam menentukan ide, gagasan, konsep, dan atau prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Hal ini dilakukan melalui demonstrasi, observasi langsung, ataupun bermain peran, dan sebagainya. Kemudian, ada kegiatan elaborasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Kegiatan elaborasi ini dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi, browsing di internet, atau sebagainya. Selanjutnya, komponen standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar didik yang menghasilkan dampak peserta instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial pembelajaran. Selain itu digunakan untuk pengayaan ataupun digunakan untuk pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Kemudian, komponen standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang terakhir ada pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. Adapun
Pengawasan proses pembelajaran ini meliputi pemantauan. Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, ada supervisi. Supervisi ini dilakukan melalui antara lain pemberian contoh, diskusi, konsultasi, ataupun pelatihan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan standar kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Yang pertama, pada kurikulum KTSP, mata pembelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Sedangkan kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua yaitu pada kurikulum KTSP, mata pembelajaran dirancang sendiri-sendiri atau berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kelas kompetensi inti tiap kelas tertentu. Yang ketiga yaitu pada kurikulum KTSP, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan secara saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Yang keempat, pada kurikulum KTSP, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah, kurikulum separated. Sedangkan pada kurikulum 2013, bermacam-macam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain, cross kurikulum atau integrated kurikulum. Yang kelima yaitu pada kurikulum KTSP, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 belum terintegrasi. Ini merupakan untuk jenjang SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 4 telah terintegrasi. Yang keenam, mata pelajaran TIK adalah mata pelajaran tersendiri. Sedangkan pada kurikulum 2013, TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SMP. Yang ketujuh yaitu untuk SMA ada penjurusan sejak kelas yang selanjutnya untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11 untuk jenjang SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. Untuk SMA dan SMK, yang selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, untuk jenjang SMA ada penjurusan sejak kelas 11. Untuk jenjang MA, SMK, dan SMA tanpa adanya kesamaan kompetensi. Untuk SMA dan SMK, penjurusan di SMK sangat detail sampai keahliannya. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, pendalaman minat. Untuk SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk SMA dan SMK, penjurusan di SMK tidak terlalu detail. Sampai bidang studi di dalamnya terdapat pengelompokan pembelajaran, pendalaman, dan untuk jenjang SMK dan SMA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri terakhir yaitu Nur Syahid yang telah menyampaikan bahasan materinya. Mungkin cukup sekian yang bisa dari kelompok 3 sampaikan mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.